Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Wiwi TKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan tentunya selalu bahagia. Bagi teman-teman yang BMI, semoga majikannya baik, semoga diparingi diberi kekuatan mental kayak gitu, dan sukses kemudian ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, membahas tentang viralnya Miss Yuni sama Mbak Lina TKW yang satu hari di Hong Kong dipulangkan oleh Miss Yuni itu aku baru dengar itu selama di Hong Kong baru ini ya guys ya. Seorang agensi atau yang punya boarding house itu memulangkan seorang anaknya ya, TKW-nya, karena dicap anaknya itu kurang sopan santun, etikanya kurang baik, dan melanggar peraturan boarding house kayak gitu. Aku mendengar itu juga kaget ya guys ya. Untuk video-videonya yang pertama itu aku juga mendukung Miss Yuni ya teman-teman ya. Oh, anak ini kok baru satu hari kok sudah berani kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kemarin itu ada klarifikasinya itu ternyata mbaknya itu nggak satu hari di Hong Kong teman-teman ya, tetapi sudah 5 hari di Hong Kong. Yang katanya nggak izin itu ternyata izin, sudah izin di Kotomas. Kotomas itu kan anaknya Miss Yuni yang jadi agensi. Untuk boardingnya itu boardingnya ibunya yaitu Miss Yuni kayak gitu loh guys. Aku ini ya teman-teman ya, biasanya itu kalau yang wajib memulangkan itu adalah seorang majikannya kayak gitu ya. Untuk pihak lain itu nggak wajib memulangkan. Misalkan kita ya kerja di majikan 1 hari 2 hari, misalkan majikan nggak cocok, anak ini nggak bisa kerja, anak ini ceroboh, atau anak ini gimana, majikan nggak suka, itu di interminate dipulangkan juga bisa ya teman-teman ya. Tapi ini kasusnya Mbak Lina ini enggak, ini di boarding ya guys ya. Sebenarnya itu kalau ibu asramanya itu kalau nggak suka ya mending ya disuruh keluar aja kayak itu, tapi jangan dipulangkan atau dimarahin, dimaki-maki. Itu sudah wajar ya, sudah umum ya teman-teman ya. Bagi seorang TKW itu biasanya dari PT atau di agensi itu kalau anaknya kurang baik, kurang etika, atau kurang apa kayak gitu ya, biasanya itu dimaki-maki, dibentak-bentak, pokoknya dikasih tahu ini kesalahanmu. Dan misalkan karena itu katanya kan nggak minta maaf ya Mbak Linanya itu, nggak mengakui kesalahannya katanya sih, katanya gitu ya. Itu kalau di agensi itu biasanya dikasih tahu, kamu ini punya kesalahan ini, kamu minta maaf apa enggak. Intinya dikasih tahu semuanya teman-temannya. Kamu kalau sama aku gini, nanti kamu sama majikan mau gini lagi, biasanya gitu. Pokoknya dimarah-marah, dimaki-maki kayak gitu ya teman-teman. Tapi dikasih tahu. Soalnya dulu itu aku waktu di PT itu juga gitu ya guys ya. Misalkan mbak-mbak itu ya, TKW itu ada kesalahan, terus gurunya itu ngasih tahu secara langsung dengan nada yang keras ya gitu. Itu biasa kayak gitu. Seharusnya gitu ya teman-teman ya. Nggak usah keburu-buru dipulangkan kayak gitu. Soalnya ya itu ya, menurut aku itu Miss Yuni itu juga baik ya. Dari video aku nonton, dari video-videonya itu sudah membantu banyak orang, sudah ngasih semangat, mensupport para TKW, ngasih jalan keluar kayak gitu. Menurut aku Miss Yuni itu orang baik, cuma kesalahannya itu satu ya teman-teman, yaitu memulangkan anak yang katanya satu hari di Hong Kong itu. Yaitu Miss Yuni itu ya gara-garanya ya itu ada kompornya terlalu panas dengan omongannya si kompor itu, dan akhirnya itu enggak berpikir panjang lebar, saking emosi marah-marah kepada Mbak Lina, dan akhirnya itu ya dipulangkan secara mendadak kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu, hebat itu kompornya ya itu ya. Hati-hati loh Mbak ya, dapat karmanya loh ya. Dan semua orang itu tahu sih Miss Yuni itu orang baik kayak gitu. Aku juga mengakui Miss Yuni itu baik, meskipun kayak aku Faisal itu ya baik, maksudnya baik itu selalu itu ya membantu para BMI, TKW kayak gitu. Cuma kalau Miss Yuni itu menurut aku kesalahannya cuma satu itu ya guys ya.
Kalau di video marah-marah melotot-melotot itu ya nggak apa-apa, tapi ya itu tadi jangan dipulangkan si anak itu kayak itu. Tapi ya keburu terjadi dan akhirnya viral dan pokoknya kemana-mana ya guys ya. Itu sangat rame itu ya di beranda Facebook aku itu ya, itu lewat terus itu kasusnya Mbak Lina itu gitu. Soalnya dari kasus ini ya teman-teman ya, itu masalahnya kan katanya kan nggak punya etika, terus pergi kayak nggak izin kayak gitu, ternyata kan izin sama foto mas, terus pulang sampai malam itu ya katanya jam setengah 11 kayak gitu ya, atau jam berapa itu, tapi ternyata diklarifikasinya itu jam 9:13 kayak gitu ya teman-teman ya. Itu ya kayak Miss Yuni itu terlalu meluap itu. Aku juga mikir gini, ini masalahnya mbaknya itu sebenarnya masih bisa diomongin, masih bisa diselesaikan, tapi nggak harus dipulangkan kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya aku sendiri aja pernah punya kasus sama imigrasi yang masalah jualan itu ya guys ya. Itu aja masih dikasih kesempatan loh teman-teman ya, nggak tiba-tiba kamu jualan habis gitu terus diberikan tiket pulang kayak gitu, enggak. Di sana itu aku ya diinterogasi, ya diomongin banyak-banyak, tapi nggak dibentak-bentak ya guys ya. Kalau dibandingkan kasusku sama kasusnya Mbak Lina itu masih mending Mbak Lina loh, gara-gara itu kan pulang ya, yang dipermasalahkan kurang sopan santun, kurang etika ya. Lah sedangkan aku kan sudah diumumkan ya kalau jualan itu kan nggak boleh ya guys ya, tapi kan aku melanggar peraturan di Hong Kong kayak gitu ya, dan aku akhirnya ketangkap imigrasi, tapi kan itu ya masih dikasih kesempatan kayak gitu loh. Terus majikan juga ya masih ngasih kesempatan. Kenapa itu kayak kayak anaknya Miss Yuni kok tidak dikasih kesempatan, tiba-tiba marah-marah terus dibelikan tiket akhirnya pulang. Aduh kasihan banget ya guys ya, itu gara-gara mbaknya yang ngompor-ngomporin itu. Kasihan sama Miss Yuni-nya. Miss Yuni itu lah teman-teman ya, orangnya itu baik ya guys ya, dan yang aku lihat di video-videonya itu ya, biasanya itu masih berpikir panjang ya teman-teman ya. Itu sangke ampuhnya kompornya itu ya, yang mbak-mbak Sase sama TKW itu, yang itu ya, sampai Miss Yuni seperti itu loh. Tolonglah itu ya mbaknya, jangan gitulah ya, lain kali jangan suka mengadu domba terus ngompor-ngomporin seperti itu tuh, jangan nepain di awake dhewe ya. Misalkan sampean ada masalah terus ada yang ngompor-ngomporin terus hawa semakin panas, terus gimana kayak gitu. Hukum karma itu biasanya ada kayak gitu ya teman-teman ya. Dulu itu aku juga pernah ya, masih baru di agensi itu, misalkan ada anak gimana itu ya, alhamdulillah nggak pernah menemuin anak yang itu ya, yang suka laporan atau yang ember kayak itu, nggak. Saling itu ya, saling menutupi dan saling pokoknya saling menjaga kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi di agenku itu misalkan izin keluar kan boleh ya, kalau waktunya pulang ya pulang kayak gitu, tapi nggak ngompor-ngomporin ke ibu asramanya seperti itu ya, anak buahnya Miss Yuni itu, sampai Miss Yuni kobong terus memulangkan anaknya di PT lagi seperti itu. Dan aduh sangat disayangkan ya guys ya, kasihan banget ya, kasihan ya. Dia itu kerja kesini itu untuk bekerja, untuk cari nafkah, untuk kedepannya, untuk keluarganya kayak gitu ya teman-teman ya. Lagian mbaknya itu ya nggak mencuri kan, kayak dulu itu ya, aku waktu ketangkap itu agentku itu lo juga belain ya, ngomong sama majikan, anak itu selama di Hongkong ya kerjanya baik-baik, kemungkinan itu anaknya nggak punya uang atau gimana, keluarganya lagi butuh duit atau apa kan. Aku kan itu ya teman-teman ya, buat tambahan jajan kayak gitu ya guys ya. Itu pun aku masih dimaafkan gitu. Sudah kasusnya sudah ini ya, sudah 1 tahun, sudah 1 tahun ya guys ya, seperti itu masih dikasih kesempatan, dan alhamdulillah banget. Dan itu permasalahan itu aku juga nggak dibentak-bentak ya guys ya. Kalau berurusan langsung sama
apa ya, sama staf-staf sini itu kayaknya nggak ada sih kayak bentak-bentak sampai marah-marah itu. Soalnya aku pernah ngalamin sendiri ya guys ya, kemarin itu seumur-umur hidup. Beda ya kalau di Indonesia itu misalkan kasus apa itu waduh dimarah-marahin, dimaki-maki, di apa gitu. Kalau di sini itu ya enggak, ya cuma diomongin tapi harus ngerti, harus tahu gitu loh teman-teman ya, gitu. Juga nggak dimaki-maki, nggak ngano apa ya, pokoknya biasa aja lah gitu. Kalau akunya takut ya pasti takut dan minta maaf itu pasti ya teman-teman ya, dan aku juga mengakui kesalahanku seperti itu. Dan untuk Mbak Lina itu katanya kan nggak minta maaf gitu ya, soalnya beliau itu mau ngomong aja Miss Yuni sudah bentak-bentak, sudah melotot-melotot, jadi kayak mau ngomong ya kayak ketahan lagi kemungkinan sih ya guys ya. Tapi masalah maaf itu ya dari video itu aku juga mendengarkan sih anaknya ya juga minta maaf juga, cuma mau ngomong mau ngomong itu kayak sudah susah kayak gitu. Soalnya Mas Yuninya kan agak-agak itu ya, sudah ngotot-ngotot kayak gitu. Kalau aku sendiri ya, kalau aku digituin kan mending diem kayak gitu ya, meski apa ya kayak dibentak-bentak ya mending diem, ngomongnya ya percuma kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak tertekan itu, aku ya apa ya memahami lah kayak Mbak Linanya itu ya. Semoga Mbak Lina ya di luaran sana kalau nggak kerja di Hong Kong lagi, semoga dapat rezeki di lain apa ya, di lain negara ya, di dalam negeri atau di luar negeri. Dulu itu ya aku juga pernah di interminit kerja 3 bulan itu ya, tapi aku nggak patah semangat. Dulu itu aku pertama itu di agent Wilmark ya, dan PT-nya ya tetap satu PT di MMS Sidoarjo Surabaya situ ya. Aku tuh dipulangkan ya guys ya, dipulangkan langsung dibelikan tiket kan sama majikanku itu, dan akhirnya aku pulang. Tapi agentku baik, tapi aku dicarikan majikan lagi ya guys ya, tapi ternyata nggak jadi di situ karena aku dari nyampe Indonesia itu aku pulang ke rumah ya untuk menenangkan diri dan pakai jaminan 10 juta. Aku pulang itu 1 bulan ya guys ya, terus aku kembali lagi di PT dan akhirnya aku diproseskan lagi kayak gitu untuk membayar potongan gaji itu ya teman-teman ya. Jadi untuk Mbak Lina itu semangat ya, meskipun gagal pertama kali misalkan ke Hong Kong lagi juga nggak apa-apa kayak gitu. Kemungkinan sama agent dicarikan sama PT dicarikan agent lain kayak gitu, nggak usah trauma Mbak. Aku juga dulu juga pernah gagal kayak gitu, dimaki-maki, dibentak-bentak. Aku itu ya, aku juga menyadari aku nggak begitu bisa kerja memang gitu. Dan aku introspeksi diri dan akhirnya kembali lagi di Hong Kong ya. Proses di PT itu 3 bulan aku waktu itu terbang ke sini. Yang pertama 4 bulan terbang ke sini, 3 bulan di interminit dipulangkan Indonesia, proses lagi 3 bulan, terus itu ya sampai sekarang ya teman-teman ya gitu. Dan sekian dulu ya teman-teman ya untuk video aku kali ini, untuk itu ya, untuk Miss Yuni. Semoga selalu sehat, diberi kelancaran rezekinya tentunya sudah pasti lancar ya guys ya. Dan pokoknya sehat selalu ya Miss Yuni ya. Dan untuk kayak Ko Faisal itu ya orang baik juga. Pokoknya orang dua ini ya teman-teman ya, selalu membantu para TKW kayak gitu. Semuanya itu dua-duanya itu baik kayak gitu menurut aku ya. Dan untuk Mbak Linanya semoga di luaran sana mendapatkan rezeki yang baik, yang apa ya, kalau mau ke Hong Kong lagi ya mudah-mudahan dimudahkan ya prosesnya ya. Misalkan di luar negeri lainnya ya semoga rezekinya ya tambah baik kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya setiap orang itu pasti ada cobaan, ada masalah-masalah, itu pasti ya guys ya. Jadi itu ya, semuanya pada introspeksi diri dan sadar diri kayak gitu. Dan sekian dulu ya guys ya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman sudah menonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.